Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada hari ini kita membahas mengenai perkara zuhud. Tapi sebelumnya Uma ingin mengingatkan bahwa hari ini tanggal 4 Juli 2025 ini bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 9 Muharram 1447 Hijriah. Artinya besok hari Sabtu itu adalah tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu adalah kita disunahkan untuk berpuasa Asyura. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau berpuasa bisa dimulai pada hari ini 9 Muharram puasa Tasu'a. Kemudian atau kalau agak berbeda ya antara pemerintah atau NU dengan Muhammadiyah itu agak berbeda. Jadi kalau jadwalnya pemerintah justru puasa Tasu'a 9 Muharram itu tanggal 5 Juli ya. 5 Juli. Ya, kemudian puasa Asyura-nya 5 Juli itu besok hari Sabtu. Puasa Asyura itu 10 Muharram, hari Ahad 6 Juli 2025. Jadi jadwal pemerintah dengan jadwal NU itu sama, tapi kalau jadwal Muhammadiyah, puasa Tasu'a 9 Muharram, itu dimulai dari hari Jumat hari ini, 4 Juli 2025, puasa Asyura-nya 10 Muharram, hari Sabtu 5 Juli 2025. Tapi kalau mau aman, bisa puasa dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Karena itu bisa dari tanggal 9, 10, 11, itu bisa dibuat puasa di bulan Muharram. Sebelum Uma bahas mengenai tentang zuhud, Uma mau mengabarkan sedikit kepada teman-teman semua tentang bulan Muharram ini, ya tahun baru ini dengan bulan Muharram supaya teman-teman punya semangat untuk mengerjakan puasa, ya. Silahkan kalau hari ini belum puasa, tapi kalau hari ini belum ada makan sama sekali, bisa niat puasa langsung. Uma bahas sedikit tentang Muharram sebelum Uma membahas mengenai, jadi teman-teman semua, umat Islam ini merayakan tahun baru ya. Kemarin Uma berangkat umroh di tahun baru. Biasanya kalau di Ka'bah di kota Mekah itu setiap tahun baru akan ada pergantian kiswah, bungkusnya Ka'bah itu biasanya akan diganti setiap 1 tahun sekali pada saat tahun baru ya. Jadi tahun baru Islam ini ditandai dengan bulan pertama yaitu bulan Muharram. Kalau kalender Hijriah bulan Januari. Tapi kalau uh, kalender Masehi ya, kalender Masehi diawali bulan pertama Januari, kalender Hijriah diawali bulan pertama Muharram. Nah, makna tahun baru Islam ini apa sih sebenarnya teman-teman semua ya? Mukadimah supaya teman-teman tahu apa yang terjadi di bulan Muharram ini. Pertama, kita tahu bahwa makna tahun baru Islam diperingati sebagai pengingat peristiwa penting Nabi Muhammad SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi makna tahun baru Islam itu makna hijrahnya Nabi. 1 Muharram diperingati sebagai momen atau peristiwa penting di mana Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah, maka Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, akhirnya menyebar kemana-mana. Tahun baru Islam itu juga dimaknai dengan semangat perjuangan, ya, yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi meskipun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan, Rasulullah tidak pernah menyerah. Bahkan Rasulullah hijrah ke Madinah pada saat itu, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan hartanya, dan sebagainya untuk memenuhi perintah Allah SWT. Jadi tahun baru Islam bulan Muharram ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW di bulan Muharram. Ya, dan bulan Muharram ini termasuk dari bulan haram. Apa itu bulan haram? Kalau orang Jawa mengenalinya dengan nama bulan Suro ya. Bulan haram. Kenapa dia termasuk bulan haram? Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah 36. Sesungguhnya bilangan bulan ini ada 12 dalam ketetapan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. 4 bulan suci itu apa aja?
Ya, 4 bulan suci itu apa? Jadi dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, di antaranya ada 4 bulan suci. 4 bulan suci itu apa aja? Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan lagi adalah bulan Rajab. Apa yang dimaksud dengan bulan haram atau bulan suci ini? Kenapa disebut sebagai bulan haram? Pertama, bulan yang diharamkan berbagai macam pembunuhan, berbagai macam peperangan. Nggak boleh di bulan Muharram ini. Harusnya. Dari zaman dahulu, ya, dari zaman jahiliyah dulu. Bulan haram karena pada bulan-bulan ini diharamkannya pembunuhan. Orang-orang jahiliyah zaman dulu aja sudah tahu mengenai hal ini. Diharamkan untuk melakukan perbuatan maksiat lebih diharamkan lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena 4 bulan haram ini itu adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan amal-amal soleh. Sampai orang-orang soleh zaman dulu, mereka suka sekali melakukan berbagai macam amal soleh termasuk puasa di bulan haram ini. Ya, kalau kata berbagai macam ulama tuh, mereka senang dengan berpuasa di dalamnya. Apa kata Ibnu Abbas? Allah mengkhususkan 4 bulan ini, yang tadi mau katakan tadi ya, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat dosanya lebih besar, melakukan amal soleh maka pahalanya lebih banyak. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan bulan Muharram ini itu dijuluki juga sebagai Syahrullah. Jadi tidak hanya bulan suci Ramadan Syahrullah, bulan Muharram juga dijuluki sebagai Syahrullah. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Kata Rasul apa? Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Syahrullah. Puasa pada bulan Allah yaitu puasa di bulan Muharram. Sementara sholat yang wajib adalah setelah sholat yang utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi amalan yang bisa teman-teman lakukan di bulan Muharram ini adalah puasa. Puasa apa? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan puasa yang paling utama tadi Mas sudah sebutkan setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Apa keutamaan dari puasa Asyura tanggal 10 Muharram? Puasa Asyura itu akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah yang kemarin teman-teman lakukan, itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi puasa Asyura di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, ya ada yang mengatakan hari Sabtu, ada yang mengatakan hari Ahad. Kalau mau aman dari tanggal 9-nya, dari hari Jumat ini kalau mau puasa. Atau kalau nggak puasa udah makan udah minum ya udah mulai dari hari Sabtu besok. Besok tuh ada yang mengatakan besok sudah mulai, ada yang mengatakan besok teman kalau mau aman mulai besok puasa silakan. Puasa Asyura 1 tahun yang lalu ya. Apa sih terus kenapa tanggal 9-nya puasa? Tadi katanya yang ada pahalanya itu adalah tanggal 10 Muharram yang menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kenapa tanggal 9-nya? 9 Muharram ada apa? Disebut sebagai puasa Tasu'a. Ada apa puasa itu? Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah pada Asyura tanggal 10 Muharram dan berbedalah dengan kaum Yahudi karena kaum Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Supaya berbeda dengan kaum Yahudi, kata Rasulullah, maka puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, yaitu tanggal 9 dan tanggal 11. Supaya berbeda dengan orang Yahudi. Puasanya kita 10 Muharram, iya puasa Asyura. Tapi kalau mau berbeda dengan Yahudi, kata Rasulullah, puasalah sehari sebelumnya, 9 Muharram, hari Tasu'a, dan sehari setelahnya, 11 Muharram. Gitu ya. Itu sedikit saja yang teman-teman apa yang teman-teman bisa lakukan di Muharram ini. Jadi kita Muharram ini dijadikan pertama dalam kalender dari momen hijrahnya Nabi dari Makkah menuju ke Madinah ya sebagai awal bahwa bulan pertama itu dari bulan Ramadan atau bulan pertama itu dari bulan eh, apa bulan Dzulhijjah enggak, tapi momentum hijrahnya Nabi di bulan Muharram itu dijadikan sebagai awal bulan di kalender Hijriah. Supaya apa? Supaya kita mengingat bahwa itu adalah momentum berhijrah. Jadi harapannya tahun baru itu adalah momentum berhijrah, momentum untuk kita berubah menjadi yang lebih baik gitu. Jadi itu sedikit tentang bulan Muharram, teman-teman semua. Dan saat ini Umar membahas mengenai tentang zuhud.
Mungkin teman-teman sering mendengar zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai zuhud itu sendiri. Zuhud itu banyak sekali disebutkan dalam hadis, dalam Quran itu banyak sekali, dan ini termasuk salah satu ilmu atau akhlak yang dibahas dalam ilmu tasawuf ya. Zuhud itu termasuk akhlak yang dibahas pada ilmu-ilmu tasawuf. Baik, kita akan bahas mengenai zuhud terlebih dahulu. Zuhud itu disebutkan dalam hadis dan Quran. Disebutkan dalam hadis ada seorang yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku amalan yang kalau aku melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa-apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu." Itu penyebutan dalam hadis. Kemudian dalam Quran, penyebutan zuhud itu ada di mana sih? Dalam surah Ghafir ayat 38 sampai ayat ke-39. Surah Ghafir ayat 38 sampai 39. Orang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukimu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal." Ghafir 38-39. Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal. Itu membahas tentang zuhud. Atau ayat lain surah Al-A'la 16 sampai 17. Bal tu'thirunal hayatud dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Al-A'la 16 sampai 17. Tapi orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal. Itu membahas mengenai zuhud. Atau dalam hadis surat Muslim disebutkan, "Demi Allah, tidaklah dunia itu dibanding dengan akhirat, melainkan seperti jari salah seorang dari kalian itu dicelup ke lautan, ya, maka perhatikanlah apa yang dibawa." Jadi kalau kita celup jari kita ke lautan, kemudian kita angkat, itu ada tetesan air. Nah, itu tuh dunia tuh, yang sangat kecil dibanding lautan yang luas itu. Lautan itu diibaratkan dengan akhirat. Ya, jadi dunia seperti air yang tersisa di jari ketika jari kita dicelupkan ke lautan, sedangkan akhirat adalah air yang tersisa di lautan itu. Itu perbandingan dunia dan akhirat. Sangat jauh perbandingan dunia dan akhirat. Atau Nabi bersabda lagi dalam hadis riwayat Tirmidzi, seandainya harga dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Jadi dunia itu, intinya dunia itu kecil dibandingkan dengan akhirat. Itu semua membicarakan perkara zuhud. Jadi zuhud itu apa sih sebenarnya? Akhlak zuhud itu, ya, akhlak seseorang yang lebih memikirkan kehidupan dunia, kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Jadi zuhud adalah seseorang yang lebih memikirkan kehidupan akhirat dibanding dengan kehidupan dunia. Zuhud itu adalah dia meninggalkan kecintaannya terhadap dunia, melepaskan hatinya dari pengaruh dunia. Zuhud itu apa? Dia nggak sibuk terhadap hal-hal duniawi, nggak sibuk terhadap hal-hal yang bersifat materi. Fokus hidupnya untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Itu zuhud, ya. Jadi kalau kita membahas zuhud, uh, adalah orang-orang yang paham dalam surah Al-A'la 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ciri-cirinya apa orang-orang yang sudah termasuk memiliki akhlak zuhud ini? Ciri-cirinya adalah kita bisa lihat dan kita bisa introspeksi diri kita. Yang pertama, dia tidak menjadikan harta itu sebagai tujuan dalam hidupnya. Dia cari harta untuk menjadi sarana untuk mewujudkan tujuannya dia. Tujuan dia apa? Akhirat. Tujuan dia apa? Surga. Jadi kalaupun dia bekerja, dia cari harta, itu adalah sarana untuk mendekatkan dia menuju ke surganya Allah. Maksudnya apa? Dia bekerja, dia punya uang, uangnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, uangnya digunakan untuk umrah, uangnya digunakan untuk haji.
uangnya digunakan untuk gimana caranya agar mendekatkan diri dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi uang itu sarana untuk dia beribadah lebih mudah kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk dia mendapatkan pahala banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tonton pernah nggak sih berdoa, ya Allah berikan aku rezeki ya Allah yang banyak dan berkah supaya aku bisa sedekah lebih banyak. Pernah nggak doa gitu? Ya Allah, Uma nih ya, kalau Uma boleh cerita sedikit ya, salah satu doa Uma, ya Allah berikanlah aku rezeki yang berkah yang banyak, bisnis yang lancar ya Allah, supaya bisa bangun tuh Maskal Hufaz yang nggak kelar-kelar tuh, pembangunan kita itu di cabang tuh. Kita ini di Maskal Hufaz, di sini juga mungkin banyak donatur yang bergabung, orang sudah memberikan tanah wakaf di Subang sana. Kita udah punya tanah berhektar-hektar ya teman-teman semua untuk bangun pesantren yang besar sekali. Tapi uangnya belum ada nih untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid itu belum ada. Di pusat di Bintaro kita belum punya masjid kan teman-teman semua. Jadi salah satu doa Uma, ya Allah mudahkanlah ya Allah, berikan rezeki kepada kami ya Allah, rezeki yang banyak yang berkah supaya bisa bangun pesantren lebih banyak, bisa bangun masjid lebih banyak, bisa kasih beasiswa lebih banyak gitu. Itu doa yang juga teman-teman, Uma yakin teman-teman juga melakukan doa begitu. Uma cerita sedikit ya sebelum kita bicara perkara zuhud. Biasanya kalau Uma Safari dakwah kan kita melakukan penggalangan dana ya untuk pengembangan dakwah Quran. Jadi teman-teman yang mayoritas beasiswa di Maskal Hufaz ini dibiayai oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka dari Celengan, mereka dari Surfak, mereka itu membiayai teman-teman semua gitu. Um, Walaupun teman-teman ada orang tua asuh, tapi pengembangan dakwah Quran itu dibantu dengan sodako-sodako seperti itu. Pada saat penggalangan dana, itu banyak sekali air mata. Pertama, air mata orang yang sedekah. Jadi ketika mereka bersedekah, mereka menangis gitu. Dan memeluk Umar dan mengatakan, mudah-mudahan ini jadi sarana, jadi wasilah, supaya Allah juga mudahkan anak-anak kami jadi penghafal Quran. Mudah-mudahan ini jadi sarana, jadi wasilah Allah menyembuhkan penyakit. Boleh. Kita berharap bahwa Allah menyembuhkan agar wasilah atas doa-doa kita itu boleh. Atau wasilah kita dapat pahala, yaitu jadi orang sedekah tuh nangis dan orang yang nggak sedekah juga nangis. Jadi ketika umat tanya teman-teman kok yang apa yang berdoa kepada Allah agar bisa punya rezeki kayak mereka, kayak donatur itu, kembali lagi ya, yang zuhud itu yang pertama adalah dia tidak menjadikan hartanya hartanya untuk ibadah, hartanya untuk sedekah gitu. Ya, ciri-ciri yang kedua, apalagi ciri-ciri orang zuhud, itu tidak meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi.